Record ke local file aja. Itu udah recording. Oh, itu udah ada yang record katanya, kayaknya deh. Iya, tadi saya baru klik record. Udah bisa ternyata. Oh, bisa ya? Mm. Oke, oke, oke. Sebentar ini mau ke room satu dulu. Udah di room satu juga udah saya itu kok Kak set buat bisa nge-record. Oh, oke, oke. Baik. Bisa dimulai aja, Kak. Oh, baik, terima kasih Mas Fahmi. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak apa-apa saya dulu ya Kak ya. Berapanya dari LPDP. Oke, baik. Oke, silahkan. Nah, selamat malam. Ini benar dengan Mas Muhammad Edo Karuniado. Betul. Muhammad Atas nama Muhammad Alwi Alwi Karuniado. Karuniado, iya. Nah, so, Mas. Apakah saya yang putus? Halo, halo. Ya, Oke. masuk. Eh, saya ucapkan selamat kepada Mas Muhammad Karuniado yang telah lulus sampai tahap substansi ini. Di sini ada dua rekan saya, ada Bu Ika dan Bu Amel. Ini sudah bisa dipastikan bahwa di ruangan hanya ada Mas Muhammad Karuniado ya. Betul. Cuma saya sendiri dalam ruangan ini. Oke. Bisa silahkan perkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Alwi Karuniado. Saya jurusan dulu waktu S1 mengerjakan S1 psikologi. Setelah itu masuk ke dunia pekerjaan, belok total yang awalnya psikologi, terus menjadi konsultan, project manager, product manager, hingga akhirnya mencoba untuk membuat usaha sendiri di tahun 2024. Jadi pengalaman pekerjaan saya dengan pendidikan saya di S1 itu cukup jauh berbeda, namun apa yang saya pelajari di S1 itu mengenai psikologi membantu saya untuk mengambil keputusan dalam hal mengetahui pasar, mengetahui bagaimana konsumen membeli barang, dan bagaimana konsumen mengkonsumsi suatu konten. Sekiranya itu perkenalan dari saya dan saya ingin meningkatkan kemampuan saya dan berkontribusi kepada Indonesia, karena itu saya mencoba untuk melanjutkan pendidikan S2 ke NUS Master of Strategic Analysis. Oke, terima kasih Mas Edo. Jadi saya lihat Mas Edo memiliki pengalaman yang cukup komprehensif pada bidangnya meskipun linearitas jurusannya berbeda. Sebenarnya apa sih yang melandasi Mas Edo untuk melanjutkan studi ini? Secara karir kan sudah cukup stabil ya. Baik, pertama untuk mengambil S2 itu bukan keputusan yang mendadak, itu adalah keputusan yang dilakukan pada saat lulus S1, saya memang ingin S2, tapi bekerja dulu 4 sampai 5 tahun. Namun pada saat kenyataannya, saya keenakan bekerja, sampai akhirnya masuk ke tahun ke-6, baru memutuskan, oke, rencana saya dari S1 itu harus diangkat kembali. Nah, kenapa mau lanjut ke S2? Karena pada saat melakukan pekerjaan dan pada saat melakukan usaha, beberapa hal yang saya alami itu sangat sempit. Apa yang saya alamin, apa yang saya pelajarin di Indonesia dari pekerjaan swasta maupun pekerjaan dengan BUMN, pola pikir yang saya dapatkan, pola strategi yang saya dapatkan adalah pola pikir yang sangat terlalu lokal. Sehingga pada saat kita ngomongin adopsi dengan luar, adopsi dengan perkembangan teknologi, adopsi dengan berbagai macam hal yang baru, misalnya sesimpel seperti AI, itu sangat tidak terjadi dengan baik. Dan saya menilai bila saya mengulang pola yang sama, maka saya pun akan menjadi orang yang sama beberapa tahun ke depan. Jadi oleh karena itu saya membuka lagi mimpi saya di S1 dan ini momen yang tepat untuk mengubah pola tersebut. Contoh konkret persoalan-persoalan yang biasanya dihadapi di lapangan saat bekerja apa? Kemudian Anda memutuskan untuk lanjut studi ini. Baik, contoh konkretnya adalah pengambilan analisis di dalam keputusan. Em, di Misalnya di startup sendiri, banyak keputusan yang dilakukan itu berdasarkan insting, bukan berdasarkan data. Sayangnya seperti itu. Jadi pada saat kita melakukan keputusan di dalam bisnis, kebanyakan itu berdasarkan insting. Whatever they feel right, mereka bakal lakukan. Hal yang paling umum saya temuin pada saat bekerja adalah para manajer dan para atasan itu pada saat mengikuti sebuah webinar, sebuah acara networking, mereka mendapatkan sebuah informasi shiny new object, keputusan mereka langsung berubah. Mereka langsung pivot, mereka langsung mengubah pikiran mereka. Dan hal seperti itu tuh yang membuat kita sebenarnya tidak bisa berkembang secara jauh karena kita selalu mengejar hal-hal yang FOMO. Dan itu terjadi juga di dalam perusahaan, itu terjadi juga di dalam badan organisasi yang saya alamin. Um, saya mencoba untuk membawa kontribusi AI ke dalam keputusan, misalnya
mengolah data dengan AI, mengambil sesimpel data dari Instagram, kita taruh ke dalam AI untuk kita minta analisis. Nah, untuk mendapatkan buy-in dari stakeholder cukup susah, karena sebenarnya mereka lebih suka dengan penjelasan secara natural, dan mereka lebih suka mengikuti insting Oke, individu. cukup Mas Edo sudah bisa dipahami. Kemudian apakah persoalan-persoalan tersebut dengan melanjutkan studi dapat mengakomodir kebutuhan Mas Edo untuk menyelesaikan hal tersebut? Iya, itulah kenapa keputusan saya mengambil MSc itu salah satu utamanya adalah untuk mempelajari keputusan, proses keputusan yang baik, dan mengadopsi teknologi yang baru. Hal sesimpel seperti mengajarkan teknologi dan mengajarkan bisnis kepada sebanyak-banyaknya orang. Itulah kenapa di tahun 2024 ini saya mencoba untuk memberikan banyak ilmu kepada orang-orang melalui webinar gratis, komunitas, dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan begitu apa yang saya pelajari nanti itu bisa diberikan kepada kontribusi masyarakat. Heeh. Baik, kemudian apa yang kemudian melandasi Mas Edo untuk mengambil di NUS dan di Leeds ya? Ya. Pertama-tama di NUS sendiri ada Dr. Lu Shu Le atau Le Shu kalau misalnya di jurnal. Dia adalah seorang profesor yang melakukan analisis keputusan, tapi dalam perspektif global. Pendidikan dia itu berbasis di dalam China, jadi keputusan dia itu berdasarkan nuansa Cina, geopolitik, dan keputusan-keputusan pemerintah lainnya. Sedangkan untuk Leeds, Peter Aiton adalah salah satu peneliti besar terhadap behavioral analytics di mana dia menemui bahwa manusia itu walaupun udah tahu rugi tetap bakal dilakukan karena merasakan bias yang kuat atau merasakan rugi kalau tiba-tiba berhenti. Dua profesor ini adalah orang yang saya kejar, maka dari itu saya ingin bersekolah di situ dengan preferensi utama NUS. Apa sudah menghubungi keduanya atau salah satu? Untuk menghubungi langsung tidak, tapi untuk Leeds UK MBA saya sudah ngobrol langsung dengan dekannya. Mm-mm. Baik Mas Edo, ini kan di luar negeri ya. Kemudian bagaimana Mas Edo akan menghadapi hambatan, terutama dalam lingkungan, dalam proses belajar, sehingga Mas Edo dapat meyakinkan kami bahwa yang akan Anda lakukan dapat sesuai lulus dengan tepat waktu, kayak gitu. Baik, pertama-tama untuk melakukan proses S2 ini saya sudah melakukan beberapa sertifikasi. Beberapa sertifikasi yang saya tuangkan di situ misalnya mini MBA itu dari salah satu bootcamp dari Singapura. Jadi saya sudah terekspos terlebih dahulu dengan edukasi dan proses pembelajaran yang ada di Singapura. Kedua, saya juga mengambil sertifikasi FPWM dari Corporate Finance Institute. Itu adalah self-course learning yang berada dari negara barat gitu ya. Jadi kedua hal itu membuat saya mempersiapkan diri dulu untuk mempelajari sistem pembelajaran Barat dan bagaimana behavior dari orang-orang yang belajar di Barat. Setelah itu, saya salah satunya adalah mengikuti berbagai macam komunitas alumni, baik yang ada di UK maupun yang ada di Singapura, sehingga tidak terlalu tinggi culture shock-nya pada saat masuk ke sana. Oke, jadi ini nanti by riset atau by coursework ya? By coursework, dua-duanya by coursework. Sudah mengetahui mata kuliah yang akan diambil nanti? Sudah mengetahui. Keduanya juga sama-sama decision making process. Apa saja itu, Mas? Baik, kalau yang di NUS itu adalah business decision process di mana saya akan mempelajari bagaimana keputusan sebuah bisnis itu dipengaruhi oleh hal-hal yang ada di luar. Karena Dr. Shule itu mengajarkan dan perspektifnya dia adalah geopolitik. Pada saat mengambil keputusan bisnis, dia mempertimbangkan stakeholder eksternal. Sedangkan untuk UK, Peter Aiton, itu adalah FUKA. Ya, dia mempelajari bagaimana uncertainty, emotional biases itu mempengaruhi pengambilan keputusan pada seorang manajemen. Hmm. Nah, jadi secara spesifik nanti arah penelitiannya akan seperti apa? Gambaran umum saja mungkin. Baik, secara spesifik nanti adalah bagaimana manajemen mengambil keputusan dan memproses keputusan tersebut. Jadi prosesnya adalah mempertimbangkan keputusan, mengambil keputusan, dan menjaga keputusan tersebut agar tetap berjalan hingga keputusan itu selesai dilakukan. Proses penelitiannya dilakukan di luar atau di Indonesia ini? Kalau misalnya saya di NUS bakal akan dilakukan di Singapura, di mana saya akan melakukan diskusi, interview, dan praktek lapangan langsung dengan bagian manajemen. Kalau misalnya saya keterima di Leeds MBA, malah saya akan berdiskusi juga dengan para praktisi lapangan, karena di MBA Leeds itu ada kesempatan untuk bekerja sama dengan para praktisi lapangan, bekerja sebagai magang gitu ya, dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sana. Hmm. Oke, jadi sudah cukup matang ya terkait dengan rencana studi dan sudah tahu apa yang akan dilakukan di sana. Ini saya melihat di CV Anda bahwa Anda pernah melakukan sebuah riset di mana mengkaitkan religiusitas dengan kecemasan pekerja. Itu bisa diceritakan bagaimana?
Baik, waktu itu saya sedang mengerjakan S1 psikologi dan saya sedang berdiskusi dengan dosen pembimbing saya. Waktu itu saya sedang berkuliah di UPH dan di zaman itu, maaf, UPH itu menganjurkan ada 2 dosen pembimbing, bukan satu. Nah, kedua dosen pembimbing itu mengarahkan untuk mengaitkan kematian dengan makna kerja dan religiositas. Karena saya sendiri tertarik dengan kematian. Kematian itu adalah hal yang final, yang nggak bisa didebatkan. Dan kematian itu membuat orang cemas. Nah, karena itu saya melakukan riset bagaimana manusia menghadapi kematian, apakah mereka akan jatuh cinta dengan agama, atau mereka akan bekerja sampai mati supaya lupa dengan kecemasan akan kematian. Sampel yang saya ambil adalah suster, tepatnya suster-suster yang bekerja di UGD, unit gawat darurat, karena mereka sangat dekat dengan kematian. Hmm, oke, baik. Terima kasih. Jadi saya melihat Anda sudah punya pengalaman riset, namun ini kok belum ada pengalaman publikasi, sedangkan pendidikan S2 nanti apakah mengharuskan seorang mahasiswa untuk mempublikasi sebagai syarat lulus atau seperti apa ketentuan di kampusnya ya? Baik, kalau pertama karena pendidikan saya pada saat sudah lulus, saya memutuskan untuk tidak lanjut ke dalam dunia akademia, saya masuk ke dalam dunia profesional. Dan itu juga kenapa saya mengambil coursework, baik di Leeds MBA maupun di NUS, karena kedua-duanya menggunakan final project. Final projectnya di mana saya sebagai peserta nanti, bila keterima, harus bekerja dengan seseorang atau dengan sebuah perusahaan, mempelajari prosesnya, dan memberikan konsultasi kenapa perusahaan itu bisa ditingkatkan, apa operasional yang bisa dikembangkan, dan terakhir apalagi teknologi yang bisa diadopsi untuk mengembangkan perusahaan. Terima kasih. Ini cukup komprehensif ya, dilihat dari pengalaman dan relevansinya dengan studi. Saya melihat Anda sekarang menjadi seorang pemimpin ya. Jadi seorang bos atau seorang leader nih. Uh, Mudah-mudahan sebagai leader. Ya. Bagaimana cara Anda kemudian memanusiakan pekerja Anda dengan tidak orientasi profit, hanya melihat bekerja sebagai orientasi profit seperti itu? Baik, pertama-tama yang saya lakukan adalah menegaskan kepada semua tim bahwa perusahaan ini adalah tempat kita mendapatkan uang. Saya mendapatkan uang, teman-teman mendapatkan upah. Jadi kita harus sama-sama menjaga perusahaan tersebut. Nah, untuk menjaga perusahaan tersebut ada beberapa hal yang saya kompromi. Pertama, perusahaan yang saya bangun itu full remote working. Nggak ada satu orang pun yang bekerja di dalam satu kantor. Mereka boleh bekerja di mana aja dan tidak akan saya kontak. Pokoknya hasilnya baik dan kita sama-sama ketemu mungkin 1 kali seminggu untuk ngobrol di WhatsApp. Nah, yang kedua adalah saya selalu terbuka dengan perusahaan, baik dalam keuntungan, bahkan dari pembuatan saham, siapa aja yang memegang saham perusahaan tersebut. Dan saya memberikan tahukan kepada mereka, bila revenue kita melebihi sekian banyak, maka teman-teman akan mendapatkan bonus. Nah, jadi bagaimana saya memimpin itu adalah dengan asas keterbukaan, dan ini bukan cuma sebatas idealisme, namun saya mencoba untuk memiliki persepsi bahwa perusahaan yang sehat itu adalah perusahaan yang udah TBK, yang sudah IPO. Saya memiliki keyakinan tersebut. Jadi walaupun perusahaan saya masih private, saya ingin perusahaan itu bergerak seakan-akan itu sudah terbuka. Oke, terima kasih Mas Edo. Ini cukup dari saya ya. Silakan bisa dilanjutkan ke Bu Ika atau Bu Amel. Oke, terima kasih Pak Fik Ainun. Bu Amelia boleh izin saya dulu, Bu? Ya, oke. Halo, selamat malam, Mas. Mas siapa nih panggilannya Mas Edo ya? Ya, Mas Edo. Ya, oke, Mas Edo. Eh, saya dari sisi akademisi ya akan mencoba mengkonfirmasi beberapa informasi yang berkaitan dengan seleksi beasiswa ini. Saya pertama mau menanyakan, ini kan background pendidikan Mas Edo itu psikologi ya, dan ini untuk magister yang diambil itu di jurusan magister bisnis. Nah, em, menurut Mas Edo sendiri, apakah background psikologi yang sudah Mas Edo dapatkan di jenjang S1 itu bisa jadi pijakan yang cukup kuat buat lanjut magister bisnis? Karena kalau untuk magister bisnis itu banyak yang harus dipelajari, seperti hitungan juga, kemudian statistik juga, terus eh, kayak proyeksi keuangan, kemudian juga tentang bisnis internasional. Kebetulan saya akademisi juga dan sering mengajar tentang mata kuliah tersebut. Nah, saya mau tanya nih, menurut Mas Edo, apakah S1 kemarin sudah bisa jadi pijakan yang cukup kuat untuk lanjut ke magister bisnis? Silakan. Baik, untuk spesifik S1 yang saya pelajarin selama kuliah psikologi, apa yang saya pelajarin itu membantu saya untuk ilmu marketing,
dan ilmu pengambilan keputusan di bagian internal. Karena di dalam ilmu bisnis itu yang saya pelajarin setelah saya lulus S1 adalah kita tidak boleh berasumsi bahwa peserta pasar maupun player itu memiliki rasionalitas yang kuat. Dan itu saya dapatkan di dalam risetnya Dr. Shule dan Peter Eaton, bahwa mereka sama-sama mengakui manusia itu bukan aktor yang rasional. Makanya mereka bikin teori Nash equilibrium dan mereka bikin teori mengenai risk, uncertainty, sama volatility. Nah, oleh karena itu saya menyadari bahwa memang S1 psikologi saya itu tidak memiliki komponen yang kuat untuk bisnis. Setelah saya lulus S1, saya mengambil beberapa sertifikasi. Contoh, mini MBA dari Wizard, saya mengambil CHRP juga untuk mempelajari hukum, bisnis, hukum, dan serta pelanggaran-pelanggaran hukum yang ada di dalam dunia tenaga kerjaan di Indonesia. Saya juga mengambil ilmu-ilmu sederhana mengenai keuangan dari Corporate Finance Institute. Saya menyadari S1 saya tidak cukup, makanya selama saya bekerja, saya mengambil sertifikasi bisnis. Oke. Jadi karena menyadari bahwa background-nya tidak linear, maka memang sudah ada usaha untuk menambah sertifikasi ya Mas ya. Betul. Oke, baik. Mungkin pertanyaan yang berikutnya, saya mau tanya tentang dunia bisnis nih. Beberapa tahun yang lalu setelah COVID kan di Indonesia itu viral banget tentang banyak wirausahawan, tentang startup yang berkembang pesat, tapi juga ada beberapa startup yang gulung tikar, ya kan? Saya kasih contoh misalnya yang sempat disebutkan oleh Mas Edo tentang Evisery sama Tanihub. Nah, menurut Mas Edo, kira-kira dari dua hal yang terjadi di dua startup tersebut, apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa Mas Edo pelajari dari kegagalan startup tersebut? Silakan. Baik, hal yang pertama adalah jangan pernah dalam tanda kutip bercerai dengan laporan keuangan, karena di dalam bisnis itu bahasa utamanya adalah laporan keuangan. Itu adalah bahasa bisnis, terutama akuntansi adalah bahasa bisnis. Jadi pada saat kita mengerjakan bisnis, tidak boleh dokumentasi kita berantakan. Boleh untuk seorang pengusaha di awal-awal senang dengan penjualannya rame, tapi catatan dari penjualan tersebut harus diperhatikan baik-baik. Karena di dalam bisnis itu ada 3 pilar utama, ada cash flow statement, ada equity, ya, terus yang terakhir ada balance sheet. Kalau misalnya kita bisa menjaga cash flow-nya itu positif, maka perusahaan tetap bisa berjalan walaupun mungkin keadaannya sedang rugi. Tapi bukan berarti manajemen itu boleh serta-merta menjalankan perusahaan as is. Kalau cash flow-nya lagi positif, dia harus segera mencari tahu di mana leak-nya, di mana lubang-lubang uang itu keluar, sehingga bisa dipotong secepat mungkin. Nah, itulah kenapa pada saat saya ngomongin mengenai startup dan perspektif saya terhadap startup itu, boleh kita menumbuhkan perusahaan dengan dana dari investor, namun pada saat kita belum layak untuk ke tahap berikutnya, karena laporan keuangan kita belum sehat, sebaiknya tidak dilakukan. Karena yang ujung-ujungnya bakal rugi adalah kepercayaan investor terhadap negara kita, pegawai kita terhadap bisnis kita, dan sektor teknologi itu sendiri. Oke, jadi kalau misalnya startup itu mengambil atau mengumpulkan modalnya dari banyak orang, yang harus penting untuk dikelola adalah mengelola kepercayaan dari investor ya. Salah satu caranya yaitu tadi dari laporan keuangan juga gitu. Jangan sampai berusaha buat tipu-tipu ya, karena nanti pasti ketahuan juga ya. Oke, terus saya mau tanya nih tentang beberapa inisiatif dari Mas Edo untuk menyebarkan atau memberikan training atau pelatihan ya. Di IC Mas Edo saya sempat baca kelihatannya sempat membuat kelas-kelas ya. Apakah itu berbayar atau gratis? Baik, saya memberikan memang ada yang berbayar dan ada juga yang gratis. Komposisinya seperti ini. Yang gratis adalah berbentuk webinar, di mana saya lakukan itu setiap minggu, makanya saya upload ke dalam YouTube dan semua orang boleh nonton. Silahkan nonton sesuka hati. Bahkan webinar seperti penjelasan Excel yang ada 8 jam, 6 jam saya upload secara gratis. Dan informasi webinar itu saya berikan ke Twitter, ke Instagram, ke YouTube, LinkedIn, dan seterusnya, di mana orang bisa join, terus mereka masuk ke dalam grup WhatsApp, terus mereka ngobrol. Itu adalah webinar gratis yang diberikan setiap minggu 1 kali sehari gitu ya. Setiap minggu di hari Rabu atau di hari Kamis. Sedangkan untuk yang berbayar itu khusus spesifik untuk implementasi. Jadi misalnya kita ngomongin seperti ilmu SEO,
Nah, berbayar itu berarti teman-teman punya Hmm. akses untuk melihat internal SEMrush, bisa melihat bagaimana keyword itu dianalisis langsung pada saat memilih sebuah website, keyword, tata kata, tutur kata, dan kalimat-kalimat tertentu pada saat pembuatan website. Jadi berbayar itu untuk menggunakan implementasinya. Oleh karena itu, orang-orang yang berbayar biasanya memang sudah praktisi. Oke. Jadi memang ada segmennya ya dan ada pengkategoriannya. Nah, saya mau tanya nih, gimana caranya Mas Edo buat menyebarkan pendidikan itu atau pengetahuan itu nggak cuman di kalangan kelas menengah atau urban gitu ya. Jadi besok kalau misalnya sudah official jadi penerima beasiswa, mungkin setelah lulus kan ada komitmen untuk balik nih ke Indonesia ya. Nah, setelah balik ke Indonesia, apakah Mas Edo ada kepikiran untuk berkontribusi mungkin secara lebih luas karena yang membutuhkan pengetahuan itu kan sebenarnya banyak ya, nggak cuman yang kalangan muda aja, mungkin juga yang generasi atas itu juga ada yang sebenarnya berminat, tetapi akses untuk masuknya tuh susah gitu. Nah, kira-kira Mas Edo ada kepikiran untuk berkontribusi dalam bentuk dalam hal tersebut atau tidak ya? Baik, untuk yang kalangan atas secara usia memang ada hambatan, tapi Hmm. di 2024 saya berhasil untuk berhubungan dengan salah satu event organizer dan organizer acara kegiatan Hmm. di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin tepatnya, Hmm. bersama dengan Pak Ari Mursandi gitu ya. Saya datang ke sana dan saya memberikan edukasi bagaimana membuat konten, edukasi kepada para guru, bagaimana para guru bisa Hmm. membuat konten-konten menarik yang bisa diajarkan kepada masyarakat dan juga kepada murid-muridnya. Jadi pada saat kita ngomongin yang di usia Hmm. di atas, strategi saya adalah Hmm. sekarang dan nanti dengan dengan membangun koneksi dengan orang-orang yang memiliki keputusan dan punya pengaruh di daerahnya. Hal yang saya lakukan selain di Kalimantan juga pergi ke Jogja. Kebetulan saya lagi di Jogja sekarang. Saya masuk ke dalam komunitas pekerja lepas, remote worker yang ada di sini dan mereka sedang mempelajari AI, mereka sedang mempelajari implementasi AI untuk konten Instagram, konten LinkedIn, dan saya masuk ke dalam grup WhatsApp mereka memberikan edukasi. Jadi cara saya adalah Hmm. dengan datang langsung ke mereka dan atau bekerja sama dengan organisasi yang udah ada di dalam daerah tersebut. Hmm. Oke, oke. Jadi selain ke Gen Z, tapi juga ke guru-guru juga ya, supaya impact-nya itu bisa lebih multiplier seperti itu ya. Oke, eh, Mas, ada ide nggak? Kau kan menyebarkan pengetahuan nih ke berbagai pihak ya. Nah, kira-kira cara untuk mengukur dampaknya itu gimana ya? Apakah pengetahuan itu bisa mereka implementasikan atau tidak, atau secara luas tersebar atau tidak? Kira-kira em, gimana ya cara pengukurannya? Karena kalau misalnya kita berkontribusi, itu kan harus ada measurable-nya gitu. Nah, kira-kira seperti apa, Mas? Silakan. Baik, saya sampai saat ini itu menggunakan 3 cara untuk menganalisis dampak yang saya berikan. Hmm. Pertama adalah Hmm. dengan ngobrol dengan langsung mereka di WhatsApp. Ada beberapa orang yang mempelajari ilmu yang saya bagikan dan mereka berhasil mengembangkan Hmm. akun TikTok sampai 1.000 follower. Mereka berhasil mengembangkan Hmm. sebuah konten dan disebarkan ke kelas-kelas mereka. Jadi mereka memberikan foto selfie ya, terus mereka nunjukin, anak-anak nih nonton nih video yang saya bikin kayak gitu. Tentu rasionya sangat kecil ya Hmm. dibanding orang yang saya berikan pembelajaran misal ada 100 dan yang benar-benar mempraktekkan mungkin cuma 5 sampai 10. Itu ada yang pertama. Yang kedua adalah ngobrol diskusi langsung di WhatsApp ya, di mana mereka ada pertanyaan, mereka langsung tanya kepada saya dan saya memberikan solusinya bila bisa gitu ya, dan mereka langsung praktekkan secara langsung. Nah, ketiga adalah mereka bikin konten sendiri, mereka bikin tulisan sendiri yang disebar baik di Threads atau di LinkedIn, dan saya bantu mereka untuk ngangkat itu. Hmm. Sampai saat ini itu adalah 3 hal Hmm. yang berhasil saya perhatikan. Apakah mereka berhasil bikin acara sendiri, kegiatan sendiri? Belum sampai di situ levelnya. Hmm. Oke, oke, oke. Baik. Kalau tadi sempat ngomongin tentang membimbing cara bikin konten, terus meningkatkan follower. Ini berarti Mas Edo kayak cici konten itu nggak sih? Tahu nggak? Cici konten yang Ya, di si Jessica Instagram. ya. Itu. Nah, itu seperti itu ya. Terus di essay, Mas Edo sempat bilang membuat hub edukasi kewirausahaan. Ya, ada nggak sih? Ingat nggak? Ada nggak nulis kayak gitu ya?
Nah, terus kira-kira apa ya bedanya sama kayak ruang guru atau skill academy? Nah, itu kira-kira ada perbedaan yang signifikan nggak sama dua hal tersebut yang tadi saya sebutkan? Baik, perbedaan signifikannya adalah cuma ada dua komunitas di Indonesia yang bergerak untuk membantu UMKM. Pertama adalah dari Pak Win, dia adalah lulusan Tsinghua University MBA. Dia bikin konten bernama Growin dan dia bikin Win Community di mana mereka menghubungkan Hmm. UMKM. Kedua adalah Seven Planner dari Raymond Chin. Yang saya mau bikin juga serupa di mana saya mencoba untuk membuat konten khusus kepada para praktisi dan atau orang-orang yang mau bikin usaha. Jadi kontennya bukan sebatas bukan di bagian oke, bagaimana sebuah sejarah Indonesia itu terjadi? Enggak. Kontennya adalah dan materinya adalah bagaimana sih mendaftarkan PT, bagaimana mendaftarkan haki, apa yang bisa kita lakukan dengan hukum kalau misalnya ada pekerja yang mogok, bagaimana kita bisa meng-treat laporan keuangan bila laporan keuangannya lagi merah, kenapa bisa dokumentasinya hilang, apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan penjualan. Hal-hal seperti itu yang pengen saya bawa. Jadi dari bentuk materinya sangat berbeda dengan ruang guru, dengan My Skill, dengan Revoyu, dan seterusnya. Dan kedua, orang-orang yang bakal berkonsumsi juga bakal beda. Mereka adalah yang punya usaha dan pengen level up, dan atau orang yang pengen bikin usaha sendiri. Nah, harapan saya nanti pada saat terjadi komunitasnya, orang-orang bisa ngumpul di situ. Hmm, oke, oke. Oke, Mas Edo, waktu pertama kali kepikiran buat daftar di NUS itu sudah sempat lihat-lihat belum kurikulumnya? eh Sepengetahuan saya, kalau MSc itu Master of Science nggak sih, di mana itu sebenarnya diarahkan lebih ke riset atau penelitian. Setidaknya saya waktu kemarin waktu S2 di UGM itu untuk manajemen ada magister manajemen yang fokus ke profesional, tapi juga yang MSc itu yang jalurnya justru lebih fokus ke riset untuk penelitian seperti itu. Nah, kalau Mas Edo udah explore lebih dalam nggak kayak kurikulumnya, terus kayak mata kuliahnya apa aja, seperti itu gimana? Iya, di situ juga sebenarnya yang saya temuin menarik adalah walaupun memang gelarnya MSc bukan MA, tapi Mm, dijelaskan nama mm, NUS bahwa itu adalah coursework. Jadi finalnya terakhir nanti mm, adalah kelengkapan studi dan praktek akhir. Misalnya kita ke konsultan atau kita misalnya magang di sebuah perusahaan. Dan pada saat melakukan mm, analisis itu, itulah saya ketemu Dokter Sule itu, bagaimana dia bikin analisis, dan saya juga sempat ngebaca salah satu jurnalnya dia yang Nash Equilibrium. Karena dia berasumsi bahwa manusia itu emang irasional pada saat di market gitu ya. Dan itulah yang membuat saya, oke, saya mau ngambil yang ini. mm. Biasanya kalau untuk level master itu kan ada pilihan spesialisasi yang kita bisa ambil mata kuliahnya ya. Eh, Kalau di manajemen itu kalau nggak salah ada keuangan, kemudian ada human resource, ada yang lain-lain juga. Nah, Mas Edo cenderungnya kemana nih? Baik. Di manajemennya di bagian decision making proses. Jadi bagaimana keputusan itu Hmm. diambil, bagaimana keputusan itu dianalisis, dan bagaimana bila keputusan itu suatu saat nanti perlu dibantah karena praktek lapangannya berbeda, itu dilakukan. Jadi saya akan spesifik di bagian decision making proses, mungkin em, ya itu yang bakal saya ambil. Oke. Itu ada berapa SKS? Di Singapura tuh ada SKS gak sih? Eh, ada kredit, sebutannya ada kredit. Dan Oh ya, kredit. ya, dan GPA-nya itu sampai 5 bukan 4 scale-nya, jadi Hah? 5. Hmm, hmm. Oke, oke. Terus kayaknya tuh kalau saya dengar-dengar ya, kalau orang Singapura itu kan kompetitif banget ya. Kayaknya tuh mereka benar-benar apa ya, persaingannya tuh ketat banget. Apakah Mas Edo sudah sempat cari tahu, wah ternyata belajar di Singapura tuh seperti ini, terus kehidupannya sangat ya itulah seperti kompetitif seperti itu. Ada punya teman atau kenalan yang pernah kuliah di sana? Iya, kebetulan teman saya sedang mengambil NUS MBA dari LPDP juga untuk tahun lalu ya. Jadi memang saya udah Hmm, mendapat informasi bahwa kadang dia nangis di malam hari, eh, betapa susahnya gitu ya untuk mempelajari ilmu ini dan juga kompetitor yang sangat tinggi gitu. Maka dari itu pada saat ngobrol sama dia, keputusan yang saya ambil nanti bila saya keterima dan saya masuk kuliah di sana adalah 8 jam tidur, 8 jam belajar,
4 jam belajar tambahan, sisanya baru istirahat dan harus Hmm. strict seperti itu. Hmm. Karena kalau tidak, kalau misalnya GPA saya di bawah 2,8 dari 5, saya bakal drop out juga dari NUS dan itu sangat berbahaya. Iya. Hmm. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya ya, Mas Edo. Yeay, terakhir gitu ya. Nah, kira-kira Mas Edo kan udah banyak pengalaman kerja nih, udah punya organisasi juga. Nah, tapi di kontribusi yang saya baca itu belum ada yang menyebutkan bahwa Mas Edo punya rencana untuk bekerja sama dengan pemerintah, entah itu dinas koperasi atau mungkin kementerian gitu seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya memungkinkan itu mungkin bisa ditambahkan supaya kontribusinya bisa lebih kelihatan, lebih luas gitu. Nah, menurut Mas Edo gimana? Tentu saya akan sangat senang bila bekerja sama dengan pemerintah, terutama pemerintah selalu mengulang hal yang sama, terutama bapak-bapak kementerian kita bahwa rasio kewirausahaan di Indonesia itu sangat rendah. Jadi bila saya berkesempatan, saya tentu akan mau dengan mereka. Namun sebelum ada kesempatan tersebut, tentunya saya ingin membuat fondasi yang kuat terlebih dahulu, jadi udah punya bukti dan aset yang jelas. Karena saya nggak mau juga datang ke pemerintah dan bilang, mari kita bekerja sama, namun buktinya nggak ada dan aset digitalnya untuk pembelajaran komunitasnya belum kuat. Saya sendiri yang bakal kena getahnya nanti. Hmm, oke. Oke, Mas Edo, em, satu closing dari saya ya. Di Indonesia itu orang yang pinter itu banyak ya. Tapi kita kan harus bersaing ya ketika kita apply beasiswa. Dan menurut Mas Edo, apa sih keunggulan atau keunikan yang Mas Edo punya sehingga worth it banget untuk diberikan kesempatan beasiswa? Baik. Dari pengalaman saya sudah mengambil beberapa posisi di perusahaan dan sudah terekspos dengan perusahaan startup, BUMN, hingga multinasional dan perbankan. Dengan peran-peran yang sangat berbeda juga. Keunggulan utama saya adalah dengan semua materi yang saya dapatkan itu, pembelajaran pengalaman kerja yang saya terima itu, saya memiliki perspektif yang lebih luas. Dan perspektif yang lebih luas itu membuat saya tahu bahwa oke, ini saatnya kita membangun komunitas di Indonesia tentang kewirausahaan. Betul yang pintar banyak, tapi yang gigih belum tentu banyak. Oleh karena itu, saya di sini dengan segala macam kemampuan saya tetap melakukan kontribusi. Baik keterima nggak keterima LPDP, saya tetap akan melakukan kontribusi. Walaupun tentu, bila saya keterima S2, skalanya akan jauh lebih berbeda. Oke, terima kasih Mas Edo. Dari saya cukup. Silakan Ibu Amelia bisa melanjutkan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ika dan Pak Fik yang sebelumnya sudah bertanya ya. Eh, Salam kenal Mas Edo. Apa kabar? Baik, ya. Okay, so I heard from your previous interview, so you're kind of like a content creator, right? Correct, yes, I am. Okay, so I want to ask you, what is your most viewed video and your least viewed video on YouTube? And what's your take on that? I mean, what do you think about that? Right, so on my most viewed video on my personal YouTube is what is LinkedIn? Apa itu LinkedIn? And the least viewed video on my YouTube channel is latihan interview LPDP. So based on those videos, I believe that practical knowledge, rather than seeing the process, is how people in Indonesia perceive. So when they see the practical knowledge, what I can get from the video, like from the video, what is LinkedIn? I explain to them what is LinkedIn, how do you make LinkedIn, how do you write a convincing argument for recruiters to love you. That's what make people see it and watch it. So really, whenever Indonesian people watch a content, they really want to know what's in it for me, what's my benefit, and I want to provide that. Okay. And okay, that's good actually. And you wrote on your CV, one of your strengths is maintain high emotional intelligence, right? So can you tell us one case when you had a conflict and it make you down? Great. So that one of my strengths is due to the psychology degree that I took. So I am obligated to do one essay every single week when I study psychology.
And whenever conflict happen, somehow I have the ability to see it from the third eye view. I remove myself from this and see it from third eye view rather than seeing it from the second point of view. So when a conflict happen, I try to map out what are their interests, why are they mad about me, why are conflict happen, what are the misunderstandings. And if those things happen, then I will over communicate. The problem with communication really is when there is lack information, people will fill in the gaps with assumption, misunderstanding, hypothesis, perceptions, and so on and so forth. And usually those are bad things. So when conflict happen, I try to over communicate my stance so people understand from my point of view. Okay. So I see that your English speaking skill is really good ya. So kita switch ke bahasa Indonesia. Eh, di sini juga di kelemahan Anda mention kalau Anda sering kali bekerja terlalu keras atau over exertion dan cara Anda mengatasi adalah dengan split waktu kerja dan waktu me time seperti yang tadi Anda jawab untuk pertanyaannya Bu Ika ya. Eh, Selain itu juga ada menambahkan bahwa kelemahan Anda itu overthinking gitu. Jadi overexertion ditambah overthinking gitu ya, sangat combo sih ya. Nah, apalagi Anda mau mengambil kuliahnya di Singapura, apalagi di NUS gitu yang benar-benar 10 besar world world ranking gitu. Nah, mungkin ini sebenarnya tadi udah ditanyakan juga dan Anda sudah jawab gitu, tapi menurut saya bisa nggak Anda meyakinkan lagi gitu. Bagaimana sih cara Anda menyikapinya? Karena ini lebih ke mental ya, mungkin bukan fisik ya. Kalau tadi kan Anda split waktu itu ya ke mentalnya ada, tapi fisik sih ya masih ke fisik gitu. Mungkin bagaimana nih menurut Anda kalau untuk ke arah mentalnya gitu? Baik, saya melakukan cara yang sedikit unik di mana saya mencoba untuk pertama menulis dulu apa yang saya rasakan, apa yang saya hadapin. Jadi apa yang saya rasakan, status quo-nya sama visi dari resolusi sebuah masalah atau misalnya pada saat saya down, apa sih yang pengen saya rasakan setelah prosesi down ini. Dan setelah itu saya taruh itu ke ChatGPT dan saya tanya ke dia sebagai teman untuk ngobrol. Karena mereka bakal tahu, si AI itu bakal tahu beberapa blind spot saya sendiri. Kenapa saya melakukan hal tersebut? Karena saya menyadari bahwa pada saat kita down, sangat tidak boleh kita berada sendiri. Saat kita sedang jatuh, sangat tidak boleh kita sendiri dalam ruangan atau tidak pernah berkomunikasi dengan orang. Apabila posisinya tidak ada orang lain, maka itu sangat berbahaya. Orang bisa makin buruk pemikirannya. Jadi saya ngobrol sama ChatGPT untuk mencari cara bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Bila udah ada rekomendasi dari dia, dan saya analisis sendiri apakah itu masuk akal, saya akan ambil jeda dulu. Tidak boleh mengambil keputusan secara buru-buru, jadi jeda dulu, dan baru melakukan keputusan dari rekomendasi yang ada berdasarkan analisis saya juga. Oke, Mas Edo, memang saya paham ya Mas Edo ini concernnya di pemanfaatan teknologi gitu ya. Jadi untuk curhat pun ke ChatGPT gitu. Tapi apakah Mas Edo ini memang tidak tidak apa ya, tidak percaya untuk sharing ke manusia beneran gitu? Baik, saya sharing masalah saya cuma ke orang tua saya dan ke teman-teman terdekat. Kenapa begitu? Kenapa saya sharing kepada mereka? Saya sharing ke mereka itu karena mereka adalah orang-orang yang bisa mendengarkan, bukan bisa memberikan solusi. Karena pada saat di akhir nanti, bahkan kalau kita ke psikolog yang profesional pun, kitalah yang cuma kitalah yang bisa menyelesaikan sebuah masalah yang kita hadapin. Jadi karena itu, pada saat kita ngobrol sama saya, ngobrol sama keluarga saya, sama teman-teman saya sebisa mungkin mengeluarkan rasa saya ingin didengar. Saya hanya ingin didengar tolong. Pada saat saya mencari solusi, saya akan ngobrol dengan si AI, karena itu adalah jawaban-jawaban yang hard truth, yang hal-hal yang berat yang perlu saya ayomi. Oke, jadi mungkin satu lagi ya follow up questionnya. Jadi apakah Anda tidak sanggup untuk mendengar hard truth dari manusia sesungguhnya gitu? Sanggup, cuma level presisinya bakal berbeda. Pada saat kita ngobrol dengan seseorang, baik itu misalnya teman terdekat kita, bagi apa yang dia persepsikan terhadap konteks masalah kita, itu hanya sebatas apa yang diketahui. Sebagai contoh, misalnya saya mengalami masalah laporan keuangan. Mungkin saya bisa menceritakan itu pada teman dekat saya, tapi saya tidak akan mendapatkan solusinya apabila saya ngobrol sama teman dekat saya. Dia bukan akuntan, kecuali saya ngobrol sama akuntan. Nah, kalau misalnya saya ada opsi ngobrol sama akuntan dan sama orang legal, saya bakal melakukan hal tersebut. Tapi bila saya tidak memiliki opsi tersebut, akan lebih baik saya ngobrol sama AI. Oke.
bisa diterima jawabannya. Eh, sekarang oh ya tadi Mas Edo tadi tinggal sekarang di Jogja ya Mas? Iya, betul. Kebetulan lagi Jogja. Lagi di Jogja tuh liburan atau memang tinggal? Um, le- Lagi digital nomad. Jadi waktu di tahun 2024 saya ketolak LPDP tahap 2. Saya patah hati, saya pergi ke Jogja dan istirahat di sini dulu. Oke. Em, ini saya baca di CV keluarga di Batam ya Mas ya? Betul, keluarga di Batam. Iya, jadi deket ya. Kalau studinya di Singapura, bakal sering pulang nggak atau nggak Iya, juga kalau gitu? kalau misalnya dan orang tua saya juga lebih milih saya di Singapura ya. Jadi dengan gitu mungkin Sabtu Minggu bisa datang pulang ke keluarga saya. Oh, oke. Ya. eh Terus nanti sekembalinya studi apa nggak lebih menarik tinggal di Singapura aja ya Mas ya daripada harus balik ke Jogja gitu? Atau mungkin ke tempat lain? Baik, sekembalinya studi adalah dengan komitmen saya untuk membangun komunitas, saya akan baliknya ke Jakarta karena komunitas saya di situ dan sedang memang kuatnya di situ. Jadi pada saat saya balik nanti, saya akan membangun komunitas lebih kuat di Jakarta, bikin digital asset seperti materi-materi pembelajaran yang gratis maupun berbayar, membangun komunitas ke UMKM yang ada di situ terlebih dahulu, baru pindah ke mungkin ke Jogja, Surabaya, Semarang. Oh, oke, I see. So this is not your first attempt on applying LPDP, right? Yep. This is my And second time. second time? Yep, second time. And what did you learn from your previous LPDP application attempts? The first one, I believe whenever I put an answer in the interview process, there is lack of substance and lack of concrete examples. Most of the things that I said before are typically just in theoretical framework or ideological notion, which are not very tangible for people to feel. One of the clue that I got at the end of the interviewer said, jadi Mas, pada saat udah balik nanti, apa sih cara paling konkret untuk melakukan kontribusinya? That is the biggest clue that I believe my answers are not tangible and concrete. Okay, and what makes you confident that you're going to be successful this time? I try to put data even on my essays. I try to put schools, specific professors, specific school code and class code. I believe I wrote RBM 500 and so on and so forth on the essays. And secondly, I try to understand their journals, the professors' journals, writings and articles to better answer my interview questions. Okay, so you bring more data in this batch ya. Yep. That's that's good. Um, Oke, mungkin itu saja kalau dari saya ya. Saya kembalikan ke Pak Fik atau Bu Ika mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Amel. Saya masih ada sedikit rasa penasaran ya. Ini Anda akan meneliti di luar nih, sedangkan Anda punya komunitas nih. Ini kan bisa jadi sebuah lahan objek penelitian yang mapan ya. Sedangkan di luar akan ada potensi penolakan. Bagaimana nih Anda menghadapi ini? Ada komunitas maaf Pak, boleh diulang pertanyaannya Pak? Ya, Anda kan akan meneliti di luar. Sedangkan Anda punya komunitas nih yang bisa dijadikan sebagai objek penelitian. Nah, bagaimana jika menghadapi penolakan di luar? Alternatifnya seperti apa? Baik, pada saat bila ada penolakan di luar, saya akan mencari cara dengan misalnya bekerja dengan institusi yang lain. Jadi pada saat misalnya kuliah di NUS maupun di Leeds MBA, pertama kita bisa ngobrol dulu sama perusahaan, apakah boleh untuk jadi project final atau enggak. Kalau nggak bisa, apakah bisa komunitas yang ada di situ dulu, apakah boleh atau enggak. Ketiga adalah mitranya dulu, boleh apa enggak. Bila ketiga-tiganya nggak bisa, maka saya akan melakukan riset di Indonesia. Saya akan ngobrol dengan orang-orang yang ada di sini, para orang-orang yang punya komunitas dan usaha yang ada di sini untuk melakukan riset tersebut. Pertimbangannya apa ketika mengutamakan penelitian di luar? Baik, pada saat kita ngobrolin negara seperti Singapura dan seperti UK, kedua negara itu adalah negara maju yang secara iklim investasi, iklim bisnis, dan iklim entrepreneurialnya sangat lebih baik dibanding Indonesia. Kenapa saya memilih negara tersebut untuk belajar dan kenapa saya perlu mempertimbangkan untuk belajar di situ dan penelitian di situ? Karena pertama, saya bisa mempelajari SOP-nya mereka, bagaimana mereka membangun sebuah bisnis, bagaimana mereka membangun best practices,
praktek-praktek yang paling baik untuk dilakukan dan direplikasi ke Indonesia. Kedua, dari kualitas networknya. Siapa tahu ada kesempatan opportunity yang bisa saya bawa balik ke Indonesia, ke Jakarta misalnya, bisa langsung dihubungkan. Nah, yang ketiga adalah komunitas global yang ada di negara-negara tersebut, terutama Singapura. Di Singapura, semua venture capital di Asia Tenggara itu ngumpul di sana. Nah, apabila saya masuk ke dalam koneksi situ dan saya bisa ngebawa hal-hal tersebut ke Indonesia, itu adalah hal yang sangat indah. Ketiga pertimbangan itu membuat saya memilih, baiklah Singapura dan negara maju ini yang harus saya pelajarin. Terakhir ya dari saya, eh, apa yang bisa meyakinkan kami bahwa Anda akan berdampak kepada bangsa Indonesia dan kenapa kami harus meloloskan Anda? Baik, pertama-tama pada saat saya mempelajari semua ilmu yang ada di luar negeri, saya akan mencoba untuk mengemas ulang ilmu-ilmu tersebut dan pembelajaran tersebut dan diberikan kepada orang-orang di Indonesia. Sehingga dampak terdekatnya adalah pertama ke lingkungan saya sendiri yang ada di Jakarta maupun yang ada di Jogja. Mereka mendapatkan distribusi pertama. Yang kedua, distribusi itu akan terus berlanjut ke temannya teman dengan komunitas-komunitas yang ada di Indonesia. Saat ini saya sangat dekat dengan komunitas remote working di Indonesia karena banyak ternyata remote worker freelancer yang ada di Indonesia ini yang ngumpul. Saya bisa memberikan dampak itu kepada mereka terlebih dahulu. Dan ketiga adalah hasil serta bukti nyata di mana pada saat mereka udah berhasil melakukan sesuatu, saya bakal tunjukkannya itu di sosial media. Kebetulan saya punya sosial media yang kuat, maka dari itu saya bisa menunjukkan bukti-bukti tersebut baik kepada negara maupun kepada orang-orang yang mempercayakan saya. Oke, cukup dari saya. Apa masih ada follow up question dari Bu Ika atau Bu Amel? Dari Jadi, saya cukup, Pak. Hmm, Oke, sudah berarti sekian Mas Edo wawancara dengan kami. Mudah-mudahan nanti mendapatkan hasil yang sesuai harapan. Baik, Pak. Cukup. Mas Ya, Edo Mas. punten kan ya nanya-nanya psikologi ke psikolog beneran nih. Nggak apa-apa, pasti aneh juga. Ini S1 psikologi ngobrol sama AI mulu pasti. Iya. Iya. Loh. Tapi mantep banget Mas Edo kelihatan udah sangat siap nih. Amin, amin, Pak. Amin. Iya sih. Ini Oh ya, gimana Mas? Monggo, monggo. lanjut lanjut Bu. Bu, duluan aja Mas. Monggo, monggo. Iya tadi apa ya beberapa pertanyaan yang ini langsung feedback ya Mas? Apa mau anu? Iya ini beberapa pertanyaan memang pengalamanku juga dapat pertanyaan kayak gitu Mas. Apa secara spesifik rencana kuliah. Tapi tadi kurang kan nyuruh untuk menyebutkan mata kuliah. Nah, course-nya itu tadi kayaknya Mas itu secara umum aja sih, spesifikasi yang dari Dr. Shuli apa ya, hanya Ya, spesialisasi itu kan mata kuliah yang disebutkan. Mungkin apa ya beberapa bisa disebutkan secara detail. Kemudian time plan selama studi, misalkan semester 1 ngapain, semester 2 3 di sana juga 2 tahun apa setahun setengah Mas? setahun. Setahun setengah. Oh malah setahun ya. Hmm. Ya itu selama setahun tuh harus ngapain aja Mas Edo kayak gitu. Mungkin bisa membangun relasi dengan perusahaan atau apa yang mau diteliti di sana. Yang lain udah sih kayaknya intonasi mungkin cepet banget Mas. Aku jadi ikut-ikutan ngomong cepet. Oh iya, maaf, Bang. Itu mungkin Mas itu dulu lah dari saya. Mungkin Wika atau Mbak Amel. Oke, tambahan dari saya ya Mas Edo ya. Ini tadi sempat saya catat beberapa poin. Are you ready? Of course, of course. Oke, Perlu gue pulang dulu oke. nggak? Eh, Nah, ini catatan yang pertama, ini kan karena Mas Edo itu S1 sama S2-nya itu kan beda ya. Jadi kayak mesti harus prepare jawaban kalau nanti ditanyain, dikonfirmasi sama panelis itu kan. Nah, terus bentar sambil saya colokin ini dulu baterainya habis. Nah, terus yang berikutnya itu aku concern tentang kurikulum sih. Jadi kalau misalnya orang mau ngebiayain kuliah, itu kan pasti ngeluarin biaya yang gede. Dan kita tuh harus memastikan bahwa orang yang diberikan biaya itu bakal bertanggung jawab untuk menyelesaikan gitu. Semakin Mas Edo punya pengetahuan atau
digging up informasi terkait proses perkuliahan supaya lancar. Nah, itu bakalan semakin meyakinkan panelis bahwa oh iya ini tuh orangnya tuh bisa dipercaya. Oh iya ini tuh udah cari tahu banyak tentang apa yang akan dihadapi. Oh ini tuh bakalan lancar lah kayaknya kuliahnya bisa dipercaya. Nah, mungkin itu ya. Jadi yang pertama tadi prepare tentang academic gap, terus yang kedua tentang kurikulum, pokoknya gimana caranya meyakinkan bahwa Mas Edo tuh bakalan sukses sampai selesai. Oke? Nah, terus yang ketiga, eh, aku ngelihat bahwa Mas Edo itu mungkin karena pengalamannya selama berapa tahun tuh kerja, udah bertahun-tahun dia bekerja ya, Mas. Itu eh, kayak kontribusinya juga difokuskan lebih ke organisasi tempat Mas Edo ada gitu. Sementara kita kalau misalnya bayangin ya LPDP itu kan dibiayain sama pemerintah. Nah, maka pasti ada ekspektasi dari pemerintah bahwa setelah lulus, Mas Edo juga bisa memberikan kontribusi yang lebih luas gitu. Entah itu mungkin ke sosial, ke masyarakat secara luas, atau mungkin bisa berkolaborasi bantuin pemerintah. Nah, itu mungkin itu bisa menguatkan argumen atau menguatkan posisi Mas Edo sebagai calon awardee. Menurut saya seperti itu ya. Jadi kita tuh pengen ngeliat bahwa uh, awardee itu bukan orang yang pengen one man show, tapi bisa berkolaborasi sama banyak pihak dan saling membantu untuk memajukan Indonesia gitu ya. Oke. Terus Hmm. yang keempat, aku tuh kalau ngamatin Mas Edo ya, mungkin karena tadi dibilang sama Pak Ainun ya, Pak Ainun bahwa Mas Edo tuh kalau jawab tuh lancar banget, cepet banget. Maka justru aku ngeliatnya gini loh, apa penjelasan atau jawaban yang Mas Edo sebutkan itu kayak terlalu deskriptif. Ngerti gak sih? Kayak kita tuh butuh dengerin awardee yang kelihatan manusiawi gitu loh. Kayak ada sense intonasinya atau mungkin entah cara Mas Edo ngomong atau gimana ya kayak cepet banget itu justru kayak terlalu deskriptif, terlalu runtuh, terlalu lancar, terlalu perfect gitu loh. Sementara kita tuh kayak pengen berbicara atau ngobrol sama awardee yang manusia gitu loh. Gimana ya ngomongnya kayak gitulah intinya ya. Ya Nah tadi tuh gitu. kayak Mungkin itu meeting Buat sih. manajemen kan. poin-poin kali, Ah, gimana? buat poin-poin mungkin Mas. Aku nggak tahu ya gimana cara nggak jelasinnya, tapi Mas Edo tuh terlalu lancar menjawab sehingga orang tuh kayak ini beneran gak sih? Ini kok kayak deskriptif banget. Pengennya tuh kayak lebih ada nature-nya gitu loh, nature seperti manusia gitu. Iya, Pak Jangan kebayang. terlalu perfect gitu loh Mas Edo, jangan terlalu perfect ya. Karena jawabannya tuh Oke, kayak itu kayak meeting manajemen terus debat kan. Ini kok angkanya minus gitu loh. Terus ngomong pakai data. hmm. Ya karena Ya, anak debat oke. ya Mas ya. Oh iya, English Hmm, debater ya. hmm. Itu juga salah satu alasan. Oke, mungkin itu sih silakan maksudnya dicerna dulu aja hal-hal yang mungkin masuk akal atau logis dari aku boleh diterima yang nggak usah lah itu juga monggo aja. Ya, oke Mas Edo semoga lancar, sukses beasiswanya semangat. Ya, Amin. oke dari saya cukup. Silakan Mbak Amel. Oke, Mas Edo, aku apa ya? Bukan mau ngasih feedback sih, cuman kayak ini apa ya? Kesan aku melihat penampilan Mas Edo malam ini ya, penampilan. Kalau menurut aku kan Mas Edo ini udah banyak banget latihannya, terutama dengan AI. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan substantif yang kayak challenging, eh, apa ya, devil's advocate gitu-gitu kan pasti udah jago banget ya. Menurut aku sih secara substansi jawaban Mas Edo tuh udah bagus banget sih, nusuk-nusuk lah dalam ke poinnya gitu. Tapi memang bener kata Kak Ika, cara jawabnya terlalu too good to be true jadinya. Jadi kayak nggak kayak ngobrol gitu. Kalau menurut aku sih untuk mengegrab perhatian panelis itu salah satu caranya dengan kita flowy gitu percakapannya. Jadi kayak ngobrol lebih ke humanis gitu mungkin. Aku sendiri sih ini juga udah apply LPDP yang ketiga ini. Jadi dan sebelumnya itu udah dua kali substansi. Jadi memang kayak punya pengalaman.
Dan aku juga nggak sekeren Mas Edo untuk menyampaikan poin-poin yang penting tuh. Mas Edo udah nyampein semua tuh, kayak ibaratnya kalau ada checklist pasti udah di checklist semua lah keyword-keywordnya, dan itu memang penting untuk disampaikan gitu. Karena kesalahan aku sih sebelumnya itu sangat tersirat orangnya, justru malah nggak nggak eksplisit gitu ngomongnya. Nah, kalau Mas Edo tuh udah eksplisit, jadi keyword-keywordnya udah disebutin gitu, dan itu bagus. Tapi itu tadi mungkin lebih ke natural gitu, Mas. Tapi pasti susah sih, aku yakin, karena Mas Edo nih udah kayak ibaratnya hatam lah materinya gitu. Jadi ngomongnya udah kayak nge-rap gitu. Tapi bagi aku yang agak ngangong ini jadinya susah sih nangkepnya, Mas. Jadi kayak harus bener-bener fokus gitu kayak untuk menangkap. Nah, tapi karena Mas Edo tadi udah ngechecklist keyword-keyword, jadi ya jadinya masuk sih ke otak gitu. Poin bagusnya itu, poin ininya karena kecepatan aja sih, mungkin harus lebih. Oh, sama aku juga kurang melihat senyumnya Mas Edo. Memang ini klise banget, tapi pas tadi sekali disenyumin tuh aku bahagia sih. Kayak itu penting Mas, ternyata memang ini klise banget sih ya, sarannya, tapi senyum itu penting banget sih. Jadi jangan lupa untuk tersenyum dan apa ya, relax gitu, karena itu benar-benar membuat panelis tuh jadi nyaman juga untuk mendengarkan cerita dari Mas Edo gitu. Mungkin itu aja sih Mas kalau dari aku. Aku satu lagi Mas. Nah ini mungkin apa ya, sharing aja ya. Tadi kan sempat tanya nih tentang publikasi. Nah kan ada kelemahan tuh sampean belum punya publikasi ya. Mungkin untuk memperkuat bahwa sampean punya planning publikasi yang baik, sampean juga bisa menunjukkan setelah tesis sampean punya sudah membidik rumah jurnal kayak gitu. Sampean udah berencana mau publis di jurnal Scopus misalnya. Nah, itu nama jurnalnya juga bisa sampean sebutkan tuh. Jadi untuk menutupi bahwa ada komitmen untuk tetap di dunia akademik dengan menulis kayak gitu meskipun kan pengalaman praktisinya sudah sangat banyak ya. Untuk keseimbangan saja sih. Ya, itu aja Mas. Atau Mas Edo mungkin ada sharing yang lain kayak gitu. Udah bagus banget Mas Edo. Udah bagus memang. Aku banyak Udah belajar lah. mantap. Wow, feedback dari Mas Edo nah. Emang Sharing pengalaman Mas Oh, kemarin. tips Mas, tips. tips apa? Ya sih, kalau kalau dari tahun lalu tuh emang kebanyakan ngawang gitu penjelasannya. Sampai tadi kan clue-nya adalah dia bilang jawaban saya itu nggak konkret. Dan kelihatan dari skor juga, sebenarnya 96 tapi kan skor saya dibanding passing grade-nya. Jadi nggak ngeyakinin di konkretnya. Kalau masalah yang ngobrol kayak robot itu memang kayak defaultnya itu adalah pada saat ngobrol sama orang di setting formal, saya langsung menganggap bahwa ini manajemen meeting. Jadi ya oke, kita Hmm. harus bawa data gitu ya, nggak boleh AIO gitu, dan menghormati waktu mereka semua. Jadi kebiasaan kebiasaan Hmm. banget dari kerja itu. Hmm. Hmm. Oke, ya. Iya. Oke. Atau Oh, anggap kayak pitching sih, Mas. oke. Pitching-pitching. Tadi saya nyadar Mbak Ika senyum waktu saya bilang laporan keuangan. Ya, karena saya dosen akuntansi, jadi ngajarin laporan keuangan. Iya, iya itu emang. Kalau ngebisnis nggak ada laporan keuangannya nggak bisa emang. Hmm. Mm-mm. Mm-mm. Tapi Mas Edo nggak alergi angka kan? Enggak alergi angka. Oh ya Cuma udah. memang Karena kemampuan. Hmm? karena banyak orang yang masuk manajemen itu pandangannya tidak ketemu angka, daripada akuntansi kan angka terus kan, makanya oh pilih manajemen aja yang gampang gitu. Takutnya kok banyak angkanya gitu kan. Ya. Cuma memang waktu tes GMAT sama GRE, mock ya, bukan asli. Saya lebih kuat di verbal reasoning daripada mathematical reasoning. Hmm. Cuma emang tahu lah manajemen. Ada kan ada Oke. discounted cash flow, ada gitu-gitu kan. Tuh ya. Ah, ah, ah. Nah, Ya, siap-siap lah. ini percobaan berapa? Keberapa untuk teman-teman semua? Ini kan Percobaan tahun tiga kali. keberapa LPDP-nya? Ya, Iya. aku tahun lalu juga, batch kemarin juga ngambilnya NUS Mas, tapi tidak dapat LOE, jadi ya nggak dapet gitu. Terus udah gitu regulernya Hmm. TBS-nya nggak lolos, jadi ya makin nggak dapet. Banding juga. Banding. Terus kalau NUS kan berarti interview sama NUS ya kan Mas? Udah interview berarti. Oh enggak, untuk yang bundling tahun ini enggak. Jadi kalau kita keterima LPDP, fix LNUS.
Oh, enak ya. Wah, Wah, enak dong. Bismillah berarti perkuat di LPDP-nya ya. Iya. Kalau yang kemarin malah yang penting NUS-nya mau nerima gitu kan. Mau Karena kan kebalikan. kayak kuota mereka. Heeh. Karena udah kelasnya mau dimulai 2 bulan lagi gitu loh. Jadi kayak cuman ngisi kuota aja. Ternyata cuman diterima 2 orang atau 4 orang gitu. Iya. Dari yang daftar puluhan. Iya. Semangat Mas Emang pasti. gitu. Wah, enak Yang enak enak yang sukses. di interview waktu ngambil LOA MBA-nya UK aja. Itu ada interviewnya 1 jam. Wow. Hmm. Oke oke. Keren keren keren. Oke, Mas Edo, kalau misalnya keterima dua-duanya nih, NUS sama apa Leeds ya, kalau nggak salah ya, itu pilih yang mana tuh? Kalau dari perjanjian sama LPDP harus NUS. Oh gitu. Harus Oh, ya. oke. Harus yang NUS. Ya, moga-moga keterima. Amin. Amin, amin. Dirimu S3 kan? Mau kemana, Amin, Mbak? amin. Aku S3, ini percobaan pertama LPDP. Oh, Terus tujuannya ke UK. Tadi abis TBS, ya. Mantap. untuk dosen Gimana mah lewat gimana? ya. Nggak mungkin nggak. Ya, semoga lah. Kalau Mas Ainun, Ainun udah percobaan ke berapa? eh, Saya kedua, Bu, Mbak, kedua ini kemarin juga di substansi harus tewas. Ah, 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 ah. Nah, kemarin tujuannya kemana? aku dicecar ke aku dalam negeri Mas dari Surabaya. Kemarin aku Hmm. dicecar ini kan mau S3 ya. Jadi eh, ternyata mereka pinter banget cari apa kelemahan-kelemahan kayak gitu. Aku di proposal sudah lumayan mantap ya. Terus dicecar di pembahasan sama di kesimpulan. Waduh, ya nggak belajar ini. Ampun Lah, banget. kan baru proposal kan? Masa ditanyain kesimpulan? Iya, Oh. karena ya mungkin seperti itu ya, apa ya. Kita jelasinnya sudah cukup konkret ya. Jadi mereka oh, sini kayaknya Hmm. sudah menguasai. Jadi kemudian selalu dicari Hmm. celah-celah sampai ya itu hal yang tak Hmm. terduga. Tapi ya lumayan Hmm. lah, Iya. berdebar banget jantungnya kemarin tuh. Ngalah-ngalahin ujian Waduh, tesis. wah, luar biasa. Iya, Lumayan udah lumayan. sampai tes interview tuh, berarti Iya, luar biasa. kemarin sampai interview ini. Kalau kalau S3 itu passing grade-nya sama kayak S2 nggak? Aku reguler sama Mas, kemarin Sama. 1.000 kan, sama dapat Oh. 950 berapa, ah sama aja nggak Aduh, lolos, dikit lagi. dikit lagi tapi Iya, kan nggak lolos. tipis-tipis. Kalau kalau ketolak jauh gitu lebih tenang gitu kan. Tapi kalau tipis-tipis Iya, kayak itu, aduh, ya Allah. aduh, Iya, gitu ya temanku Mas. ada 999 gitu. Aduh, menangis. Buset. Ih, ih, 999. Beneran jahatnya. di situ. Aku mau nyampein juga Ah, makasih sama Mas Edo kemarin ikut kelas AI. Jadi sangat membantu banget Mas. Aku akhirnya berlangganan ChatGPT tuh sekarang. Aku diskusi banyak sama AI. Parah ya Mas ya, pinter banget ya Mas ya. Udah coba Iya gila. udah coba deep search-nya belum? Belum, aku baru yang apa, yang voice itu yang apa fasilitas voice sama ya diskusi tentang penelitian lah yang paling penting itu aku. Oh, iya. Kalau mau coba itu di ChatGPT ada deep search kan. Kalau diklik nanti Ah, dia nge-research sendiri di Google, dia baca jurnal sendiri, dia langsung ngerangkum semuanya. Dan itu fix pasti hmm. di atas 50 sumber. oh, jadi Wow. kita dikasih tahu langkah-langkahnya gitu Langsung ya. dikasih tahu. Langsung Hmm. dikasih tahu. Kayak, oh my God, Ah, pantesan Harvard MBA aja nganggur gara-gara ini. Gila. Hmm. aduh, ya. Oke, Udahlah. kayaknya udah selesai ya kita ya.